Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 25 Mei 2021 dalam pekan ke-8 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Putra Sirak bab 35 ayat 1 sampai 12 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Petrus dalam bacaan Injil hari ini bertanya kepada Yesus, apa imbalan yang akan diterima oleh dia dan teman-temannya karena mereka sudah mengikuti Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala-galanya. Yesus sangat memperhatikan kehidupan manusia, kehidupan jasmani, dan kehidupan rohani. Itu yang Yesus tunjukkan dalam seluruh perjuangan hidupnya, dalam karya pewartaannya. Bukankah dia pernah memberi makan kepada orang banyak? Bukankah dia juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berdosa? Itu artinya atau fakta bahwa Yesus sangat memperhatikan kehidupan manusia, kehidupan jasmani, dan kehidupan rohani. Sekali lagi kita kembali kepada pertanyaan Petrus yang isinya bertanya tentang apa imbalan yang akan Yesus berikan kepada dia dan teman-temannya dalam kelompok ke-12 Rasul itu karena mereka telah mengikuti dia. Rasanya kurang etis, walaupun pertanyaan Petrus itu sangat logis, bukan? Sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya baca dalam kitab suci, rasa-rasanya Yesus tidak pernah menjanjikan imbalan kepada siapapun, termasuk ke-12 Rasul dalam mengikuti dia, atau ketika mereka ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Yesus. Tidak pernah. Yang saya tahu, Yesus pernah berkata demikian. Yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Itu saja yang saya tahu kata-kata Yesus kepada siapapun yang mau mengikuti dia. Tidak ada itu yang namanya semacam kontrak kerja antara Yesus dan orang-orang yang mengikutinya, termasuk Petrus dan teman-temannya. Tidak ada sama sekali kontrak yang isinya tentang imbalan. Saudari dan saudara yang terkasih, walaupun demikian, Petrus mendapat jawaban dari Yesus. Yesus berkata kepada Petrus, engkau akan menerima 100 kali lipat hari ini apa yang sudah engkau tinggalkan karena mengikuti Yesus, karena mengikuti aku, kata Yesus demikian, engkau akan menerima 100 kali lipat hari ini, dan pada masa yang akan datang engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita juga mau mengajukan pertanyaan seperti Petrus ketika kita mau mengikuti Yesus, atau ketika kita merasa kita masuk dalam kelompok orang yang berkarya, yang bekerja untuk Tuhan Allah, yang bekerja untuk Yesus, yang bekerja untuk gerejanya? Apakah kita juga mau mengajukan pertanyaan yang sama? Saudari dan saudara yang terkasih, bukankah segala sesuatu telah kita terima dari Allah, telah kita terima dari Yesus Kristus? Hidup kita sendiri adalah sebuah anugerah. Maka selayaknya, atau katakanlah tidak pantas, kalau kita meminta imbalan jasa kita karena kita mengikuti Yesus. Yang pantas adalah
seperti yang dikatakan oleh kitab Putra Sirak. Berikanlah kepada yang maha tinggi, berpadanan dengan apa yang telah Ia berikan kepadamu. Saudari dan saudara yang terkasih, keselamatan yang kekal, keselamatan yang abadi, itu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kita dalam diri Yesus Kristus telah menderita sengsara, wafat, mati di kayu salib, dikuburkan, kemudian bangkit. Semuanya itu untuk keselamatan saya dan Anda. Untuk keselamatan kita, termasuk keselamatan Petrus dan teman-temannya dulu. Itu sudah cukup untuk kita. Kalau kita mau melitanikan segalanya yang ada pada kita saat ini, hidup kita, matahari yang selalu bersinar untuk kita, apapun itu semua adalah kasih karunia, berkat dari Allah untuk kita. Sehingga kita saat ini, kalau kita berkarya demi Allah, demi kemuliaan namanya, demi Tuhan kita Yesus Kristus, demi gerejanya, itu tidak pertama-tama kita bekerja supaya kita mendapat sesuatu. Kita sudah terlebih dahulu diberi oleh Tuhan. Maka kalau kita sekarang bekerja untuk kemuliaan namanya, bekerja melayani Dia dalam gerejanya, dalam parokinya, maka kita sebenarnya melaksanakan itu sebagai persembahan syukur kita untuk Dia. Saudari dan saudara yang terkasih, jangan pernah membuat perhitungan dengan Allah, karena tidak ada artinya apa-apa kerja dan pengorbanan kita untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu dengan sangat luar biasa berkorban dan mencintai kita. Tuhan memberkati.